Bab 1281. Sejujurnya, setiap gerakan Allen berada dalam perhitungan Levi. Dia awalnya tidak dapat berbuat apa-apa tentang situasi ini. Tapi sekarang setelah dia mengendalikan The Calamity, dia memiliki banyak orang terampil yang bisa dia gunakan. Menyelamatkan Zoe dan yang lainnya semudah mengambil permen dari bayi. Zoe dan yang lainnya mungkin tampak berada di bawah kekuasaan Triple Group, tetapi The Calamity telah mengamati seluruh situasi dengan cermat. Saat ada tanda bahaya nyata, tentara The Calamity akan bergerak masuk. Levi juga menempatkan orang untuk melindungi Abigail. Namun, berita itu terlambat sampai padanya, dan pada saat itu, Abigail dan yang lainnya sudah diambil. Meskipun demikian, selalu ada seseorang yang mengawasi situasi dari bayang-bayang. Jika Abigail atau salah satu dari wanita lain berada dalam masalah yang sebenarnya, para ahli dari The Calamity akan segera masuk. Levi memiliki segalanya di bawah kendali. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Triple Group. Awalnya, Levi menyerahkan masalah itu kepada anak buahnya di The Calamity. Itulah mengapa dia saat ini berada di El Nation, baru saja mengubur Hades di kampung halamannya. Tapi setelah telepon dari Forlevia, dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Kita akan kembali ke Erudia sekarang. Levi menyalak, ekspresinya tegang. Suara Forlevia terdengar di telinganya. Kamu secara resmi membuatku kesal, Triple Group. Aku membunuh ahli strategi militer Raisonia tanpa mengedipkan mata. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda tak tersentuh? Tuan, Alan Baxter telah mengambil kendali penuh atas Morris Group. Dia bahkan mengumumkan pada konferensi pers bahwa nama perusahaan akan diubah menjadi Castle Group. West Skylord berkata dengan lembut. Beraninya mereka, Levi meraung. Setiap gerakan yang dilakukan oleh Allen ditujukan langsung ke salah satu titik tekanan Levi. Dia telah berhasil memicu kemarahan Levi. Dia tidak akan pernah berharap bahwa saya masih hidup dan menendang. Saya kembali dan lebih kuat dari sebelumnya. Saya tidak pernah lebih menakutkan kuat dalam hidup saya. Segera, matahari menghilang di bawah cakrawala. Zoe dan Emma berada dalam keadaan yang dilanda teror sepanjang hari. Sayangnya, mereka masih datang kosong. Tidak ada orang yang bisa mereka tuju, tidak ada tempat yang bisa mereka tuju. Apakah ini benar-benar bagaimana kita ditakdirkan untuk menemui ajal kita? Zoe mendengus kesal. Saya tahu bahwa menikahi Levi akan mencegah saya menjalani kehidupan normal. Tapi aku tidak bisa menerima turun seperti ini. Jangan khawatir, Bu dan Nenek, aku yakin Ayah akan datang menyelamatkan kita. Tinju kecil Forlevia mengepal erat. Ekspresinya menunjukkan keyakinan yang sungguh-sungguh. Bagaimanapun, dia adalah anak yang naif. Itu wajar baginya untuk percaya pada setiap janji. Faktanya, dia percaya setiap janji yang dibuat orang dewasa padanya. Karena Levi telah berjanji untuk datang untuknya, dia yakin dia akan datang. Ayah adalah dewa perang. Dia bahkan lebih baik dari pahlawan super. Seru Forlevia. Zoe tidak tega mengecewakannya dan memilih untuk menjaga kedamaiannya. Tak lama setelah itu, beberapa orang dari Triple Group membawa Zoe pergi. Di sebuah aula di Northampton. Lelang pribadi sedang berlangsung. Itu adalah rumah yang penuh. Beberapa adalah juru lelang yang serius sementara yang lain hanya di sini untuk menonton. Alan duduk di barisan depan. Mer Williams, duduk di sebelahnya, hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Tuan Williams telah menyusun rencananya untuk menyiksa para wanita di benaknya. Yang dia butuhkan hanyalah orang-orang itu sendiri. Tujuanku sederhana. Aku ingin membiarkan seluruh dunia melihat apa yang terjadi ketika kamu melewati grup Daele. Bahkan Dewa Perang tidak dapat menghalangi jalan kita. Tujuan Allen tidak hanya untuk membalas dendam tetapi juga untuk mengirimkan gelombang intimidasi. Dia ingin mengumumkan kepada dunia bahwa dia memegang otoritas untuk membuat keluarga God of War melakukan perintahnya. Dengan cara ini, tidak ada yang berani menentangnya. Bawa mereka ke sini. Ketiga wanita itu dibawa ke atas panggung. Saat melihat mereka, mata Mer Williams berbinar. Istri dan ibu Levi Garrison sudah menjadi milik Tuan Williams. Selanjutnya, kita memiliki putrinya. Penawaran akan dimulai dari 100 juta. Bab 1282. 150 juta. Tawaran mulai terbang dari bawah panggung. 200 juta. Penonton menatap Forlevia dengan tatapan binatang yang kelaparan. Mereka tidak hanya berbagi ketegaran ini,
Tetapi fakta bahwa yang dilelang adalah Putri Levi membuat pelelangan menjadi lebih bermakna. Mereka semua berteriak tawaran mereka di bagian atas paru-paru mereka. 300 juta, 500 juta, 1 miliar. Para elit kaya mengalahkan satu sama lain dalam hiruk-pikuk. Biarkan aku bergabung juga, 1,5 miliar. Tawaran terbaru datang dari Jaron, Jackson, dan Lucas dari Southampton Prince Gang. Keluarga mereka dulunya diperbudak oleh Levi. Tangan Jaron juga cacat. Mereka akan membawa kebencian mereka bersama mereka selama sisa hidup mereka. Ayo pergi dengan 2 miliar. Tidak ada yang bisa memahami tingkat sebenarnya dari kemarahan Lucas. Aku juga ingin sepotong ini. 3 miliar. Putri Levi Garrison adalah milikku. Suara itu milik Kameda Ichiro. Dia telah diusir dari Southampton oleh Levi. Tapi dia kembali setelah mendapat kabar tentang kecelakaan Levi. Dia bahkan mendapat dukungan dari keluarga kerajaan di Southampton. Alan berada di surga ketujuh saat melihat tanggapan antusias. Mereka semua adalah orang asing yang diusir oleh Levi. Sekarang setelah dia pergi, mereka kembali satu persatu. Mereka semua kembali dengan keinginan yang sama untuk menghukum wanita Levi. Alan sangat senang. Para penawar juga menikmati prosesnya. Zoe melihat sekeliling pada orang-orang di depannya. Bestart. Kalian semua bestart. Dia menjerit. Zoe, mengapa kamu tidak mencoba menebak berapa harga akhir untuk putrimu? Alan tertawa jahat. Pergi ke neraka. Zoe cukup marah untuk melakukan pembunuhan. Bukankah kamu sedikit kasar, Zoe? Aku bahkan tidak menjual putrimu di dalam sangkar. Beraninya kamu mengutukku. Alan awalnya bermaksud melelang Forlevia di dalam sangkar. 5 miliar. Mer Williams berada di samping dirinya sendiri dengan kegembiraan dan tidak bisa menahan emosinya lagi. Dia mengangkat dayung tinggi-tinggi di udara. Dengar, Zoe. Pernahkah kamu berpikir bahwa putrimu bisa mendapatkan harga setinggi itu? Alan tertawa terbahak-bahak. Zoe dan Emma hampir menangis karena marah. 6 miliar. Perang penawaran belum berakhir. Orang-orang yang hadir benar-benar membenci Levi dari lubuk hati mereka. 7 miliar. 10 miliar. Tawaran terbaru ini datang dari Mer Williams. Dia mengintip ke sekelilingnya. Tidak ada yang meneriakkan tawaran yang lebih tinggi. 10 miliar pergi sekali. 10 miliar pergi 2 kali. 10 miliar akan 3 kali lipat. Putri Levi Garrison, Forlevia Lopez, dijual kepada Tuan Williams. Selamat Tuan Williams, Anda sekarang memiliki ibu, istri, anak perempuan, saudara perempuan, dan saudara ipar Levi Garrison. Selamat Tuan Williams, silakan dan nikmati malam ini. Kerumunan memberi selamat kepada Tuan Williams. Tuan Williams memerah karena gembira. Pikiran tentang apa yang akan segera terjadi langsung merangsang pinggangnya. Ini akan menjadi malam yang tidak akan pernah saya lupakan. Levi hanya bisa tersenyum dari neraka. Seluruh keluarganya sekarang berada di bawah asuhan Mer Williams. Jangan khawatir Levi, aku yakin dia akan bersikap lembut pada wanitamu. Alan tertawa terbahak-bahak. Mer Williams bergabung dan tertawa jahat. Gambar mulutnya membelah wajahnya menjadi aneh, untuk sedikitnya. Kalian semua adalah sekelompok binatang buas. Bagaimana kalian bisa melakukan ini pada seorang anak kecil? Kalian semua akan masuk neraka. Zoe melontarkan kata-kata pedas kepada para pria itu. Tapi semua yang dia terima sebagai tanggapan adalah ejekan tanpa ampun. Lagi pula, semua orang yang datang ke pelelangan untuk menyaksikan penderitaan para wanita. Mereka sangat senang melihat keadaan keluarga Levi yang telah berkurang. Jangan khawatir, Bu. Ayah akan segera datang. Forlevia menunjuk ke pintu depan. Bab 1283. Levi akan datang. Gadis kecil, seberapa naifnya kamu? Ayahmu sudah meninggal. Bagaimana dia bisa datang? Alan merobek harapan polos Forlevia. Semua orang tahu Levi sudah mati. Tapi Forlevia dengan keras menatap Alan dan memelototinya. Diam, ayah masih hidup. Aku berbicara dengannya di telepon. Tunggu saja, ayah akan ada di sini sebelum kamu menyadarinya. Dia akan menendang semua pantatmu. Forlevia berseru galak kepada orang-orang yang menonton. Tidak ada yang menganggapnya serius. Apakah kamu mengajari anakmu berbohong, Zoe? Levi jelas sudah mati. Apa gunanya mengklaim sebaliknya? Zoe baru saja akan menjawab ketika Forlevia memotong, dasar idiot. Ayah tidak mati sama sekali. Dia sengaja menipumu. Apa? Alan tercengang dengan pernyataannya.
Sesuatu terasa mencurigakan baginya. Zoe memelototi orang-orang di sekitarnya. Berhenti bicara, Evie. Kau bisa menakuti mereka. Suamiku pasti masih hidup. Dia akan mengejar kalian semua. Ekspresi kerumunan langsung berubah. Beberapa dari mereka bisa merasakan keringat dingin menetes di punggung mereka. Jika Levi masih hidup, kita akan berada dalam masalah. Dia berbahaya bagi kita semua. Dia benar. Putraku masih hidup. Aku yakin tidak ada di antara kalian yang mengharapkan hasil ini. Ketika dia datang untuk masing-masing dan setiap dari kalian, kalian dapat mengucapkan selamat tinggal pada hidup kalian. Emma berteriak. Warna terkuras dari wajah-wajah di sekitar para wanita saat rasa takut mulai menguasai mereka. Bagaimana jika itu benar? Berhenti mengatakan omong kosong, Zoe. Seseorang pisahkan keduanya. Aku hanya ingin Forlevia di sini. Alan berteriak, benar-benar marah. Para anteknya dengan cepat memisahkan Zoe dan Forlevia. Zoe dan Emma mulai menangis. Jangan khawatir, ayah akan datang menyelamatkanku. Hanya Forlevia yang mempertahankan ketenangannya. Ibu dan anak itu akhirnya dipaksa berpisah. Zoe dan Emma dibawa pergi ke lokasi yang tidak diketahui, meninggalkan Forlevia di atas panggung. Meskipun kebisingan telah mereda, banyak orang yang hadir terengah-engah. Tak satu pun dari mereka ingin percaya bahwa Levi masih berjalan di bumi. Kecemasan juga melanda Alan. Dia menyeka butiran keringat dingin dari dahinya menggunakan sapu tangannya. Omong kosong kekanak-kanakan. Kenapa kalian semua begitu takut? Mer Williams berkata mencemooh. Pada saat ini, suara gemuruh yang mirip dengan ledakan terdengar. Seluruh aula bergetar, membuat orang-orang di dalam terhuyung-huyung. Kerumunan berteriak saat mereka mencambuk kepala mereka ketakutan. Pintu depan meledak terbuka. Seluruh dinding dihancurkan. Seseorang menghancurkan seluruh dinding dari luar. Orang-orang di aula membeku kaget. Hampir seketika setelah itu, sekelompok orang berpakaian hitam menyerbu masuk. Mereka mengenakan pakaian hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki dan pisau mereka siap. Topeng mengaburkan identitas mereka. Para penyusup itu akrab namun asing bagi orang banyak. Bencana. Ini bencana. Alan adalah orang pertama yang mengenali mereka. Dia terus menjerit liar. Meski Windsor telah meraih kemenangan atas The Calamity, kehadiran kelompok tersebut tetap saja menimbulkan teror di hati semua orang. Melihat mereka saja sudah cukup untuk membuat seseorang ketakutan. Anggota grup Daele bergegas bersatu untuk melindungi Alan. Anggota grup Noir yang terampil juga segera bersiaga tinggi. Semua orang di aula berada dalam keadaan histeris saat mereka menyaksikan anggota The Calamity mendekat. Ini Daddy. Daddy di sini untuk menyelamatkanku. Yai. Forlevia memekik kegirangan. Sekelompok orang lain dari The Calamity muncul. Mereka telah menunggu dalam penyergapan untuk kesempatan yang tepat untuk mengungkapkan diri mereka sendiri. Bab 1284. Alan dan yang lainnya tercengang. Pikiran disergap di pelelangan tidak terlintas di benak mereka. Bencana telah bersembunyi, namun kami sama sekali tidak menyadarinya. Beberapa petarung terampil muncul di panggung entah dari mana dan mengirim orang-orang yang menjaga Forlevia terbang. Salam, Bu. Setelah itu, mereka melindungi gadis kecil itu dengan sempurna, tanpa meninggalkan 1 inci pun celah. Alan dan sejenisnya terperanjat melihatnya. Butir-butir keringat dingin terbentuk di dahi mereka. Lutut mereka mulai gemetar lemah setelah mengalihkan pandangan mereka ke depan. Anggota The Calamity muncul di balik tembok yang roboh. 4 tuan berbaris maju dan berbaris di 2 sisi, membuat jalan setapak. Siluet terlihat berjalan menuju pemandangan di tengah jalan. Ayah! Ayah! Forlevia bersorak dan melompat kegirangan saat melihat sosok itu. Hah! Alan dan kelompoknya terpaku di tanah. Namun, mereka tidak bisa lagi menenangkan saraf mereka setelah melihat Levi secara langsung. Itu Levi Garnison. Dia masih hidup dan menendang. Bagaimana tidak bisa dipercaya? Jadi wanita-wanita itu sama sekali tidak berbohong. Anak-anak memang mengatakan hal-hal terkutuk. Ini bukan gertakan. Sial, tidak hanya ayahnya yang masih hidup, tetapi dia juga ada di sini untuk menyelamatkannya. Kilatan mematikan melintas di mata Levi. Dengan ekspresi muram di wajahnya, dia menginjak panggung seperti iblis dari neraka. Semua orang terintimidasi oleh auranya yang menakutkan. Itu membuat merinding mereka. Darah mereka menjadi dingin saat dia perlahan mendekat. Kerumunan bergerak ke samping untuk membuka jalan yang jelas baginya tanpa sadar.
Mereka semua membeku di tempat. Bahkan para pemimpin konglomerat pun terpaku, termasuk grup Daele milik Daxia dan grup Noir milik Senia. Tidak ada yang berani membuat suara karena pria di depan mereka adalah mimpi buruk mereka. Beberapa saat kemudian, Levi naik ke atas panggung, membawa Forlevia dalam pelukannya. Udara menakutkan dan mematikan di sekitarnya menghilang seketika. Sebaliknya, dia tersenyum ketika dia berada di hadapan putrinya. Evie, Dedi ada di sini. Jangan takut, oke. Gadis itu menyeringai dari telinga ke telinga. Aku tidak takut. Aku tahu ayah akan datang menyelamatkanku. Levi, bagaimana kamu masih hidup? Alan melongo tak percaya. Ini tidak mungkin. Tenichi Raisonia mengkonfirmasi kematiannya berulang kali sehingga dia tidak bisa hidup. Siapa yang mengira bahwa dia adalah penguasa The Calamity? Tidak, tunggu sebentar. Ini adalah pengaturan. Ini semua skema mereka. Kami telah ditipu. Levi meliriknya. Menurutmu, kenapa The Calamity dikalahkan di Erudia saja? Apa, kekalahan bencana di tangan Windsor Campbell dilakukan dengan sengaja? Kerumunan dikejutkan oleh wahyu yang tiba-tiba. Dalam waktu singkat, mereka semua memiliki gambaran yang jelas tentang situasinya. Levi memalsukan kematiannya untuk menjebak kita. Kerumunan ketakutan oleh pikiran itu. Alan bisa merasakan tubuhnya bergetar. Sial, kedatangan saya di Erudia untuk berurusan dengan Zoe bocor. Aku tertangkap. Jadi Levi tahu segalanya selama ini. Dia hanya muncul sekarang karena aku tidak pernah keluar jalur sebelumnya. Pencerahan yang sama menghantam seluruh kerumunan setelah beberapa saat. Betapa menakutkan. Kami dalam masalah besar sekarang. Mereka menggigil ketakutan setelah mengetahui bahwa The Calamity sengaja melempar game selama pertempuran mereka dengan Windsor karena Levi. Bencana masih sekuat sebelumnya. Tidak mungkin kita bisa melewatinya. Bukan seperti itu. Kita, Jaron, Jackson, Lucas, dan yang lainnya merasakan gigi mereka bergemeletuk saat mereka diliputi teror. Siapa yang mengira semuanya akan menjadi seperti ini? Mengapa kami melibatkan diri dalam hal ini? Ark, Tuan, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Tuan Langit Utara bertanya. Bunuh semua peserta. Lumpuhkan semua penonton. Levi memerintahkan. Tidak, Levi, kamu tidak bisa menyentuhku. Bab 1285. Teriak Alan tiba-tiba. Bukan hanya saya yang tidak bisa Anda sentuh, Tuan Williams juga. Anda tidak dapat menanggung konsekuensinya jika sesuatu menimpa kami. Saya yakin Anda tahu betapa kuatnya grup Daele dan grup Noir. William mengangguk setuju. Itu benar. Mari kita duduk dan membicarakannya. Kami akan memenuhi permintaan Anda dengan kemampuan terbaik kami, baik itu uang atau hak ekstraksi minyak mentah. Mari kita selesaikan sesuatu, oke? Alan menambahkan, ya, mari kita berteman satu sama lain. Saya yakin kita bisa membuat kesepakatan. Tidak ada perasaan sulit, oke? Tidak ada perasaan sakit hati. Apakah Anda menyuruh saya untuk melupakan fakta bahwa Anda baru saja menjual putri saya untuk dilelang? Apakah Anda benar-benar idiot? Levi berteriak. Orang-orang yang hadir tercengang mendengar kata-katanya. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar Levi menggunakan kata umpatan. Alan dan Williams tercengang. Habiskan mereka. Levi berbalik untuk pergi sambil menggendong putrinya. Tidak, Levi, kamu tidak bisa membunuh kami. Jika kamu melakukannya, keluarga kami pasti akan membalaskan dendam kami. Bahkan kamu tidak akan lolos dari ini, Levi. Mereka akan memburumu sampai ke ujung dunia. Ya, kami memiliki banyak petarung kelas pamungkas bersama kami. Apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan kami sesuka Anda? Menolak untuk menerima nasib mereka, Alan dan Williams melakukan perjuangan terakhir. Begitukah? Saya tidak keberatan menghapus grup Daele dan grup Noir dari muka bumi. Keduanya mulai bergidik ketakutan setelah mendengar pernyataan Levi. Levi menyerbu Raisonia untuk membunuh Demon Blade. Dia kemudian memenggal kepala Tenichi. Pria ini memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang dia katakan. Lakukan. Kilatan mematikan melintas di mata Levi. Membunuh mereka. Bencana menyerang atas perintah Levi. Dalam sekejap, Jaron, Lucas, Jackson, dan Kameda menendang ember tanpa sempat bereaksi. Apakah ada orang yang bisa bersaing dengan The Calamity? Meskipun memiliki beberapa pengawal kelas pamungkas dan kelas dewa di pihak kita, Dewa Langit Utara saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka semua.
Kehadiran mengancam bawahannya yang berdiri di belakangnya hanya menambah suasana yang menakutkan. Orang-orang kita tidak memiliki kesempatan melawan orang-orang itu. Memiliki petarung kelas pamungkas tidak cukup jika mereka bahkan tidak bisa mengalahkan Windsor. Akan menjadi cerita yang berbeda jika penjaga kita semua berada di level Samson. Kehidupan kedua orang asing itu berakhir dalam sekejap. Para Taipan yang korup secara moral juga tidak luput dari nasib mereka untuk dihancurkan. Adapun penonton, mereka lumpuh sesuai perintah Levi. Bencana tidak pernah ceroboh dengan pekerjaan mereka. Mereka menyelesaikan tugas mereka dalam waktu singkat. Setelah itu, kemarahan Levi yang tak terpadamkan akhirnya mereda. Jika dia tidak memegang Forlevia di tangannya, dia akan mengeksekusi mereka secara pribadi. Ini B** bintang. Sekelompok binatang. Beraninya mereka menyakiti wanita dan anak-anak. Bajingan. Untuk berpikir bahwa mereka akan menempatkan Evie untuk dilelang dan bahkan mencoba untuk meletakkan tangan kotor mereka pada Zoe. Mereka mendorong keberuntungan mereka. Ayah, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Forlevia membisikkan pertanyaan ke telinganya saat dia membenamkan dirinya di dadanya. Ayah sudah pulih. Kamu tidak perlu khawatir. Mendengar kata-katanya, gadis kecil itu bersorak, "Yay. Bagus sekali. Oh, kita harus melihat nenek dan ibu. Mereka tidak akan membiarkan saya menelepon Anda karena mereka pikir Anda tidak sehat. Mereka tidak ingin membuat Anda khawatir. Forlevia mungkin masih muda, tapi dia cukup dewasa sebelum waktunya untuk memahami sekelilingnya. Haha, ayah akan baik-baik saja. Aku berjanji akan selalu melindungimu di sisimu. Jangan khawatirkan apapun, nak." Tepat setelah Levi hendak menuju ke belakang panggung, beberapa pria muncul secara tiba-tiba. Itu mereka. Levi bingung. Bab 1286. Dragonite. Saya belum melihat mereka untuk sementara waktu. Salam, Dewa Perang. Para Dragonite berteriak serempak. Levi tersenyum pada mereka. Aku bukan lagi Dewa Perang. Tidak, kamu adalah satu-satunya Dewa Perang. Diam-diam, jawab mereka sambil tersenyum. Forlevia bertepuk tangan. Iya, ayah adalah Dewa Perang. Levi menepuk kepalanya dengan senyum di wajahnya. Mengapa kamu di sini? Levi bertanya tanpa berbelit-belit. Kami di sini untuk menyampaikan perintah, jawab mereka dengan ekspresi tegas. Baiklah, bicara, Tuan, pesannya sederhana. Anda boleh menunjukkan diri Anda ke publik, tetapi tidak ada yang tahu bahwa Anda sudah sembuh. Karena itu, Anda harus berada di kursi roda mulai sekarang. Juga, karena pergantian peristiwa yang tidak biasa baru-baru ini, beberapa orang bertanya-tanya apakah Anda masih hidup, jelasnya. Levi mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Tujuan utamanya adalah untuk mengusir pelaku kejahatan yang tersisa. Untuk alasan itu, kami menyarankan Anda menggunakan The Calamity untuk menyapu bersih sekali dan untuk semua. Hampir tidak mungkin bagi Anda untuk menyelidiki dan menangani masalah ini secara rahasia sebelum ini. Tuan, kesempatan ini sulit didapat, desak Dragonites. Pesan yang disampaikan adalah keinginan pemerintah Erudia. Meskipun negara itu memiliki banyak orang kuat untuk menyelesaikan masalah ini, tidak ada yang sekaliber Levi. Tak perlu dikatakan, itu pasti lebih meyakinkan untuk dia menangani masalah daripada yang lain. Selain itu, dia bukan dewa perang saat ini, jadi itu akan menjadi waktu yang tepat. Levi segera memahami niat Erudia untuk menggunakan situasinya saat ini untuk menyingkirkan parasit berbahaya negara sekaligus. Kelompok yang telah dibasminya sebelumnya hanyalah puncak gunung es. Ada lebih banyak pelanggar yang tersembunyi dalam kegelapan. Misalnya, kembalinya Istana Raja Darah dan penyembunyian kematian Tenichi. Ini semua adalah ancaman terbengkalai yang membutuhkan perhatiannya segera. Secara alami, masih ada lebih banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Jadi, Levi menyetujui persyaratan mereka tanpa ragu-ragu. Dia akan mengorbankan apapun demi negaranya. Selain itu, dia bisa melakukan itu sambil tinggal bersama keluarganya dan melindungi mereka. Di tempat terbuka, dia bisa menghancurkan musuh-musuhnya dan memusnahkan seluruh pasukan sendirian. Dalam kegelapan, dia bisa menyingkirkan pengkhianat negara dan membawa kematian bagi orang-orang ini. Ini adalah hal-hal yang dia mampu. Jika itu adalah sesuatu yang menguntungkan negaranya, dia akan menyetujui permintaan apapun tidak peduli seberapa keras itu. Tuan, seseorang akan menghubungi Anda secara rahasia dan memberi Anda rincian untuk misi berikutnya.
Ini adalah operasi rahasia. Anda harus menjaga kerahasiaan setiap saat. Seorang Dragonite melirik Forlevia. Baiklah, mengerti, jawab Levi. Tuan, kami akan mengatur pengembalian resmi Anda ke Erudia. Semua orang akan tahu bahwa Anda masih hidup. Setelah pesan tersampaikan, para Dragonites segera meninggalkan tempat kejadian. Levi berbalik untuk tersenyum pada Forlevia. Evie, bisakah kamu berjanji pada ayah untuk merahasiakan semua yang terjadi malam ini? Kamu juga tidak bisa memberitahu nenek dan ibu. Dia tidak bisa melanggar perintah rahasia yang diberikan oleh Erudia. Bagaimanapun, dia adalah seorang prajurit dan sudah menjadi sifatnya untuk mematuhi perintah. Oke, Dedi, aku mengerti, Forlevia berjanji. Kemudian, dia mencium putrinya selamat tinggal dan menurunkannya. Jangan khawatir, Evie. Sampai jumpa besok. Levi melambaikan tangannya. Zoe dan yang lainnya mengira mereka sudah mati. Mereka tentu tidak mengharapkan siapapun datang untuk menyelamatkan mereka. Namun, mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Apakah Daele Group membiarkan kita pergi? Tampaknya mustahil. Tapi seseorang pasti menyelamatkan kita. Tak lama kemudian, Forlevia dikirim kembali ke tempat mereka berada. Evie, bisakah kamu memberitahu Mama apa yang baru saja terjadi? Zoe bertanya dengan tergesa-gesa. Bab 1287. Tidak apa-apa, Bu. Tidak ada yang terjadi. Forlevia tergagap. Aku sudah berjanji pada ayah untuk merahasiakannya. Tapi orang dewasa bisa tahu dia menyembunyikan sesuatu hanya dengan pandangan sekilas. Evie, jujurlah. Ceritakan apa yang terjadi, Zoe bertanya tanpa ekspresi. Itu benar. Tidak baik berbohong, ulang Emma. Aku, Forlevia berada dalam dilema. Di satu sisi, dia ingin menjadi gadis yang baik. Di sisi lain, dia ingin menepati janji dengan ayahnya. Selamat malam, Miss Jones, Miss Lopez. Kami yang menangani masalah ini malam ini. Beberapa orang datang pada saat itu. Hah, Zoe dan Emma sama-sama bingung. Juga, kami baru mengetahui bahwa Tuan Garrison dijebak. Jadi, dengan ini kami mencabut larangan kembalinya ke Erudia, lanjut pria itu. Mendengar kata-katanya, Zoe memiliki gambaran kasar tentang identitas pembicara. Terima kasih. Bolehkah saya tahu di mana suami saya saat ini? Zoe bertanya dengan cemas. Dia tidak ada saat ini. Dia akan kembali besok. Juga, kabar baik untukmu. Tuan Garrison sudah lebih baik sekarang. Dia tidak harus berbaring di tempat tidur lagi, dia sudah bisa duduk di kursi roda. Itu bagus. Selama dia kembali, orang itu mengingatkan, terima kasih kepada Tuan Quinton. Dialah yang membantu Tuan Garrison pulih. Apakah ada harapan baginya untuk pulih sepenuhnya? Mata Zoe berkedip-kedip dengan harapan. Masih ada harapan saat ini. Atas pernyataannya, Zoe dan Emma sangat gembira. Menyebarkan berita bahwa Levi bisa pulih adalah bagian dari rencana Dragonites. Apa yang akan dilakukan musuhnya jika mereka mendengar bahwa Levi dapat pulih? Tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkannya begitu saja. Tanpa ragu, hanya masalah waktu sebelum musuh yang sebenarnya menampakkan diri. Bagaimanapun, Levi sendiri telah membantai kelompok musuh sebelumnya. Setelah mengetahui racun itu tidak membunuhnya, kekuatan di belakang istana Raja Dara akan muncul dengan cara apapun. Dengan harapan itu, kabar peningkatan kesehatan Levi diumumkan ke publik dengan sengaja. Sementara itu, dia dan yang lainnya akan memantau pergerakan musuh bebuyutan mereka dari bayang-bayang. Tuan, apakah Anda marah karena bertindak sebagai orang lumpuh? Tuan Langit Utara bertanya. Tak perlu dikatakan bahwa itu tidak menyenangkan baginya untuk berpura-pura menjadi orang cacat. Tapi Levi menggelengkan kepalanya. Tidak, saya bersedia melakukan ini untuk negara. Ini bukan apa-apa. Dengan kamu memalsukan kematianmu, banyak musuh yang dihisap kali ini. Karena keefektifannya, para petinggi telah memutuskan untuk membiarkanmu melanjutkan tindakanmu sebagai orang lumpuh, kata West Skylord. Levi mengangguk. Memang, kami akan memiliki misi baru segera. Anda harus mempersiapkan diri setiap saat. Keesokan harinya, Levi duduk di kursi roda dan dikirim kembali ke Northampton. Beritanya menyebar seperti api. Bagian yang mengejutkan kebanyakan orang adalah perbaikan fisiknya setelah menerima perawatan dari dokter hebat, Benny Quinton. Dia dianggap lumpuh permanen sebelum itu, tetapi sekarang dia bisa duduk di kursi roda.
Itu adalah prestasi yang mengejutkan bagi publik. Dalam waktu singkat, dunia gempar. Tidak terbayangkan jika Levi pulih ke puncaknya. Kehadiran Windsor, yang mengalahkan The Calamity, serta Levi, yang berada di puncaknya, terlalu menjadi ancaman yang tidak dapat diatasi bagi semua orang. Itu bukan perkembangan yang ingin dilihat siapapun. Dalam sekejap, kekuatan tersembunyi yang mengintai di seluruh dunia menjadi gelisah, termasuk yang ada di Erudia. Zoe dan yang lainnya sangat gembira dengan air mata saat melihat kedatangan Levi. Melihat keluarganya, hatinya diliputi kebahagiaan. Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku masih mampu melindungi kalian semua. Bab 1288. Tidak masalah bahkan jika saya terikat kursi roda. Setidaknya aku akhirnya bisa tinggal di sisi mereka sebagai orang yang hidup. Malam itu, Zoe dan Emma menyiapkan meja penuh makanan mewah untuknya. Levi menahan Forlevia dalam pelukannya. Ayah, aku tidak memberitahu siapapun rahasianya. Tapi ibu bilang aku bukan gadis yang baik jika aku berbohong, gadis itu cemberut. Ekspresinya jelas menunjukkan dia frustrasi. Melihat putrinya yang lucu, Levi menjawab, apakah kamu ingat apa yang kita bicarakan tadi malam? Iya, aku tahu, Forlevia mengangguk. Kita harus merahasiakannya karena apa yang kita lakukan adalah hal yang baik. Jadi, dengan tidak memberitahu siapapun, Evie juga melakukan perbuatan baik. Dengan kata lain, kamu masih gadis yang baik. Senyum mengembang di bibir Levi. Setelah mendengar itu, suasana hati gadis itu akhirnya menjadi lebih baik dan dia tersenyum lebar. Saya mendapatkannya. Rumah itu dipenuhi dengan kehangatan dan kebahagiaan. Setelah makan malam, Zoe berkata sambil tersenyum, setelah sekian lama, akhirnya kita bisa berkumpul sebagai keluarga. Hidup kita akan kembali normal. Itu bagus. Namun demikian, akan sulit bagi mereka untuk menjalani kehidupan normal, bahkan ketika Levi dalam kondisi saat ini. Berita kembalinya Levi menyebar ke seluruh dunia, itu menciptakan hype besar. Windsor tersenyum ketika mendengar berita itu. Haha, hebat, kudengar Levi sudah pulih sekarang. Aku akan bertanding kedua dengannya setelah kekuatannya pulih sepenuhnya. Iya, setelah kemenangan keduamu melawan Levi, semua orang tidak punya pilihan selain tunduk padamu. Tidak ada yang akan meragukan lagi. Bolgun terkekeh. Itu benar. Meskipun aku tidak perlu mengalahkan Levi untuk membuktikan diriku lagi, itu adalah obsesiku untuk menang melawannya sekali lagi. Windsor arogan dan bertekad. Egonya meningkat setelah kemenangannya atas Tuan Langit Utara. Dia telah bertindak sombong terhadap semua orang sejak saat itu. Baginya, Levi telah berubah dari seseorang yang dulu dia waspadai menjadi pecundang belaka. Kita tidak bisa membiarkan Levi pulih dengan cara apapun. Itu akan menjadi malapetaka bagi kita jika dia mendapatkan kembali kekuatannya. Ark, aku tidak percaya dia selamat. Dia pasti beruntung. Dia adalah orang yang berdiri di depan rencana kita. Kita harus melenyapkannya segera. Kita harus mengakhiri dia sebelum dia pulih. Sentimen serupa bergema di seluruh dunia setelah mengetahui Levi masih hidup. Di antara mereka, individu dari Triple Group adalah yang paling marah. Di manor mewah mereka di Daxia, para anggota terkemuka dari keluarga Baxter sangat marah setelah mendengar berita kematian ahli waris mereka. Cari tahu siapa yang melakukan ini. Aku akan membalaskan dendam anakku. Tidak peduli siapa di Erudia yang melakukan ini, aku akan membalas apa yang dia lakukan pada cucuku. Seperti yang diharapkan, itu sama dengan Noir Group dari Senia. Pergi dan selidiki. Kami akan membuatnya membayar untuk apa yang dia lakukan. Kami akan membawa kematian pada pelakunya tidak peduli biayanya. Keluarga besar Frostford mengalami hal terburuk setelah diberitahu tentang hilangnya Samson dan keempat muridnya. Periksa masalah ini dengan saksama. Reputasi kita akan ternoda jika kabar anggota kita meninggal di luar sana bocor. Perintah pemimpin keluarga. Segera, orang-orang yang telah menjalani kehidupan terpencil mengirim sekelompok bawahan ke apa yang disebut dunia di luar sana. Terakhir kali itu terjadi sekitar 200 tahun yang lalu. Mereka tidak bisa lagi menahan diri setelah 2 abad bersembunyi. Dunia tampak damai di permukaan, namun ada banyak arus bawah. Itu semua terjadi karena kembalinya Levi. Kembalinya dia meledakkan badai di seluruh dunia. Tapi ini adalah reaksi tepat yang dia dan para Dragonite inginkan. Untuk memancing semua musuh yang sebenarnya keluar, Levi harus memenuhi 2 syarat.
Pertama, dia harus menunggu misi yang akan diberikan oleh Dragonites. Kedua, dia harus menunggu seseorang untuk mencarinya. Bab 1289. Klan Garrison di kota Auckland menerima informasi langsung tentang kembalinya Levi. Apa, Bestart itu masih bisa pulih? Tyrone tampak terganggu. Jika dia mendapatkan kembali kekuatannya, dia pasti akan datang mencari kita. Bagaimanapun, kami melakukan banyak perbuatan jahat, beberapa di antaranya tidak dapat diampuni. Kita harus menyingkirkannya sebelum dia sembuh total. Kilatan mematikan melintas di mata Tyrone. Seluruh keluarga Garrison mencapai kesepakatan penuh. Jika dia memulihkan kesehatannya, keluarga kita akan musnah. Bestart ini masih pria cacat. Jika kita ingin membunuhnya, kita harus melakukannya sekarang. Untuk menjaga kehormatan mereka, mereka tidak bergerak melawannya sebelumnya. Tapi situasinya telah berubah. Jika mereka tidak segera mengakhirinya, itu akan menyebabkan kematian mereka. Garnisun bertekad untuk membawa Levi keluar karena dia hanyalah seorang pria lumpuh saat ini. Tidak akan ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Apa, dia, aku? Wajah Olivia cemberut mendengarnya. Matanya hampir keluar dari rongganya. Bahkan Tyrone menarik napas tajam ketika dia melihat ekspresi dinginnya. Dia bergumam omong kosong, tidak ada yang bisa menangkap kata-kata yang dia ucapkan. Reaksi abnormalnya menimbulkan kecurigaan Tyrone. Mengapa dia menjadi marah setiap kali dia mendengar nama Bestart itu? Ya ampun, dokter bilang dia masih belum pulih dari rasa sakit kehilangan Damien. Ya, itu sebabnya dia tidak tahan mendengar kata Levi. Dia akan bertingkah setiap kali nama Bestart itu disebutkan. Memang, penyebutan Levi akan membuatnya kehilangan kewarasannya. Olivia sebenarnya memiliki pikiran yang sehat. Tetapi setiap kali dia dipicu, dia akan kehilangan ketenangannya. Akibatnya, dia akan kehilangan kemampuannya untuk mengartikulasikan kata-kata dengan benar. Akibatnya, dia akan mengekspresikan dirinya dengan cara yang aneh itu. Namun, sisanya akan menganggapnya sebagai ketidakmampuannya untuk pulih dari rasa sakit kehilangan putranya. Tuan, sebelum saya lupa, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Seseorang dari keluarga besar yang tertutup di Frostford menemui ajalnya di dunia. Dan insiden itu terjadi di sini di kota Auckland. Seorang pria menimpali, identitas pria itu sudah cukup untuk menakuti semua orang. Dia adalah Tuan Windsor. Semua orang terkejut dengan ratapan Olivia, tetapi mereka tidak mempermasalahkannya. Bawa dia pergi. Tyrone memerintahkan setelah merasa kesal dengan perilakunya. Setelah perjuangannya yang sia-sia, pada akhirnya dia dibawa pergi. Jangan khawatir, Olivia. Aku bersumpah akan membalaskan dendam putra kita. Levi akan segera menyusulnya, janji Tyrone. Meskipun berjuang tanpa henti, dia tidak bisa melepaskan diri dari pengekangan. Jika rumor itu benar, kita berada dalam masalah besar. Itulah keluarga besar Frostford yang sedang kita bicarakan. Tyrone menarik napas dalam-dalam. Selain itu, Jerry juga sudah mati. Itu tidak cocok. Saya pikir mereka mungkin berhubungan, komentar pria lainnya. Tidak main-main. Hal-hal aneh terjadi satu demi satu. Siapa yang membunuh pewaris grup Daele dan kepala grup Noir? Tyrone bingung. Kita akan menunggu dan melihat bagaimana keadaannya. Semoga keluarga kita tidak terlibat. Di sisi lain, Levi bersama keluarganya di Northampton. Tepat setelah Zoe merebut kembali perusahaannya, dia mengubah namanya kembali seperti semula. Silas sedang mendorong Levi berkeliling di gedung perusahaan. Ini adalah pertama kalinya Levi di sana dalam 2 tahun. Perbedaan pertama yang dia perhatikan adalah skala perusahaan. Sekarang 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Fakta itu saja merupakan bukti kompetensi Zoe. Orang tua Morris melakukan perjalanan jauh ke sana hanya untuk melihat Levi karena dia seperti anak bagi mereka. Hari itu cukup damai. Tidak ada yang datang untuk mencari masalah. Tapi Levi tahu bahwa itu adalah ketenangan sebelum badai. Hari berikutnya, orang yang muncul lebih dulu adalah Bab 1290. Zar adalah orang pertama yang muncul. Apa yang kamu lakukan di sini? Zoe menjadi waspada saat dia memperhatikan pria itu. Jangan khawatir, saya di sini untuk membantu Tuan Garrison, kata Zar sambil menyeringai. Levi mencatat, Zoe, biarkan aku berbicara dengannya sendirian. Dia merenung sejenak dan pergi. Tuan Garrison, niat saya sederhana.
Saya di sini untuk memberi Anda obat ajaib untuk membantu Anda pulih lebih cepat, kata Zar terbuka. Levi tampak bingung. Ini adalah hadiah dari tuanku. Ini adalah obat penyembuhan spesialnya, dan aku yakin itu akan sangat meningkatkan kesehatanmu. Setelah Zar berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak yang sangat indah. Dalam sekejap, aroma herbal yang menyenangkan meresap ke udara. Windsor berasal dari keluarga besar Frostford. Orang-orang itu memiliki semua pengetahuan medis kuno dalam repertoar mereka, beberapa di antaranya dianggap hilang dalam sejarah. Mengesampingkan rahasia kebangkitan, pengetahuan mereka tentang penyembuhan tubuh tidak dapat disangkal keluar dari dunia ini. Ilmu kedokteran modern tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Gudang obat-obatan ajaib mereka sangat besar. Dikatakan bahwa semua anggota mereka kebal terhadap setiap penyakit yang dikenal manusia. Semua karena koleksi pengetahuan medis kuno mereka yang luar biasa. Itu bukan sesuatu yang bisa dipikirkan oleh orang-orang dari masyarakat modern. Lagi pula, mereka tidak memiliki hak istimewa untuk mempelajarinya. Kembali ketika Windsor datang ke dunia luar, dia membawa sejumlah besar obat-obatan penyembuhan jika terjadi keadaan darurat. Selama pertempuran terakhirnya dengan Levi, dia sebenarnya terluka parah tetapi pemulihannya dipercepat secara eksponensial setelah meminum obat ajaib. Kenapa dia melakukan ini? Levi bertanya sambil memegang kotak di tangannya. Niat Tuan sangat jelas. Dia ingin kamu kembali ke puncak kekuatanmu sesegera mungkin sehingga dia bisa bertanding ulang denganmu. Dia ingin menyingkirkan setiap keraguan yang dimiliki orang-orang dalam dirinya dengan mengalahkanmu sekali lagi, jelas Zar. Cepat dan konsumsilah. Dengan cara ini kamu akan berdiri dari kursi rodamu lebih cepat dan dapat bertanding ulang dengan tuanku, desak Zar. Levi terkekeh. Baiklah, pertandingan ulangku dengannya tidak bisa dihindari. Katakan padanya untuk bersiap. Aku tidak ingin menang dengan mudah. Setelah mendengar pernyataannya, Zar hampir kehilangan kesabaran. Hei, kamu masih duduk di kursi roda, kamu berani mengucapkan kata-kata kurang ajar seperti itu. Tuanku baru saja mengalahkan The Calamity. Dia adalah prajurit terkuat di dunia, dan kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Alasan pertandingan ulang bukanlah baginya untuk membuktikan dirinya tetapi untuk memuaskan obsesinya. Zar menegur. Levi hanya tersenyum mendengar ucapan marahnya. Mengesampingkan identitasnya, Windsor benar-benar udik yang terlindung. Baiklah, kembali dan sampaikan dua kata padanya, penglihatan terowongan. Levi melihat Zar keluar dengan seringai saat yang terakhir menyerbu keluar dengan marah. Sepertinya Levi menolak untuk mengaku kalah. Tidak apa-apa, dia akan tahu betapa tidak pentingnya dia begitu Tuan mengalahkannya lagi. Levi menyeringai saat siluet pria itu perlahan menghilang. Windsor berada di puncak gelombang sekarang, bukan? Reputasinya melambung setelah kemenangannya melawan The Calamity, dan sekarang semua orang asing takut padanya. Dia jelas asyik dengan kemuliaannya dan secara bertahap kehilangan arah. Pria itu berpikir dia tidak terkalahkan sekarang. Meski begitu, Levi tidak peduli dengan Windsor. Jika kemuliaan yang terakhir menguntungkan Erudia, yang pertama akan membiarkannya meluncur. Menatap obat ajaib di tangannya, sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya. Jika semua prajurit kita membawa obat ini, jumlah korban di medan perang akan berkurang secara signifikan. Lagi pula, obat ini manjur dan efeknya cepat. Ilmu farmasi modern tidak dapat menahannya karena waktu dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu seperti ini harus substansial. Obat-obatan ini akan sangat meningkatkan kekuatan tempur kita. Setelah itu, Levi mulai menyusun rencana. Sulit untuk mempopulerkan obat jenis ini, tetapi setengah roti lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi kita akan puas dengan apapun yang kita miliki. Ini patut dicoba. Itulah perbedaan antara Levi dan Windsor. Fokus yang pertama selalu untuk kebaikan yang lebih besar, sedangkan yang terakhir hanya untuk kepentingan pribadinya. Bersambung.